Halo, namaku Emily dan aku berumur 17 tahun. Aku memiliki masalah. Pacarku selalu menyentuhku. Mau tahu kenapa? Aku lahir dan dibesarkan di Amerika Utara. Tapi ketika aku SMA, ayahku memiliki pekerjaan dan kami pindah ke barat. Itu sungguh-sungguh membuat hidupku berubah. California membuatku takut. Jadi sebelum memulai sekolah, aku tidak pernah meninggalkan rumah. Untuk membuat moodku kembali, ayah membelikanku skuter matic yang aku dambakan sudah sangat lama. Bahkan aku pun berangkat ke sekolah menaikinya. Di hari pertama sekolah, aku naksir pada salah satu laki-laki di sekolah. Dia sangat tampan, dan ketika teman-teman mengundangku ke pesta pantai, setelah pulang sekolah, aku berharap laki-laki itu juga pasti ikut berada di sana. Tapi, siapa yang tahu apa yang terjadi selanjutnya di sana? Pesta itu dimulai ketika matahari masih tinggi di atas langit. Aku melihat laki-laki itu di pantai. Dia adalah Joshua yang populer. Dan dia adalah peselancar. Selama acara, kita bertemu di lantai dansa dan mulai mengobrol. Dan akhirnya kita menonton sunset bersama, minum, dan saling berbagi cerita konyol kita. Sampai aku minum terlalu banyak. Awalnya semua berjalan lancar, tapi selanjutnya aku merasa sangat buruk. Hal terakhir yang aku ingat adalah Joshua ada di sekitarku. Keesokan harinya kepalaku sangat sakit dan badanku terasa panas. Aku pergi bercermin dan melihat badanku sudah penuh dengan goresan luka bakar, dan aku pun membuka bajuku. Lalu di sana sudah ada bekas luka bakar di perut, di punggung, dan di seluruh badan. Rasanya aku mau teriak ketakutan, tapi aku mengontrol diriku. Apa yang telah terjadi padaku? Satu-satunya yang bisa aku pikirkan adalah aku mengalami kecelakaan di perjalanan pulang. Ada banyak jalan raya menuju pantai. Mungkin Joshua kehilangan kendali ketika mengemudi, sehingga kita jatuh? Mungkin ya. Untuk memastikan dugaan ini, aku mengenakan baju lengan panjang agar tidak diperhatikan orang tuaku, dan menuju garasi untuk melihat goresan-goresan di skuterku. Lalu apa kalau ini bukan kecelakaan? Dan aku berpikir, apakah Joshua telah melakukan sesuatu padaku? Aku ganti baju untuk menutupi luka-lukaku dan kembali ke pantai. Di sanalah aku menemukan Joshua dan aku berteriak padanya. Dia bilang bahwa kemarin dia membawaku ke rumah dan semuanya baik-baik saja padaku setelah aku mabuk. Aku pun menunjukkan kekasihku padanya. Tapi ketika aku membuka lengan dan perutku lagi di sana, Joshua mencoba menenangkanku. Dan dia bilang itu hanyalah tanda alergi pada alkohol, karena aku minum terlalu banyak kemarin. Dia memelukku, dan saat itu aku merasakan tangannya yang membakarku. Aku merasa cemas. Aku naik skuter dan pergi. Di rumah, aku mengunci diriku di kamar, membuka baju dan bercermin. Aku kembali mendapatkan luka goresan baru. Aku ingat bahwa aku tidak memegang bagian ini sebelumnya. Ayahku juga memiliki alergi pada buah sunkist. Mungkin aku juga memiliki alergi, tapi apakah mungkin aku alergi pada Joshua? Aku bahkan tidak bisa membayangkan hal itu dan memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku tentang ini. Keesokan harinya aku bangun dan teriakan, "Ibu padaku!" Dan dia tidak melepaskan tangannya dari mulutnya. Luka-luka goresan itu dilihat olehnya. Aku bilang padanya aku jatuh dari skuter dan melukai tanganku. Itu bagus jika dia percaya padaku. Aku pergi ke sekolah menggunakan kaos panjang dan juga sarung tangan. Aku harus menjauhi orang-orang supaya mereka tidak menyentuhku. Ketika aku melihat Joshua di jalan, aku berlari. Aku tidak mau kemudian dipeluk olehnya. Selanjutnya, kondisi ini memberikanku rasa sakit yang luar biasa. Terhadap apapun, aku selalu bersembunyi di balik bajuku. Selama kelas biologi, ketika aku sedang belajar di meja, seorang gadis lewat dan tak sengaja tasnya menggores wajahku. Dan kemudian kelas pun dimulai. Pak Roger baru saja mau membagikan tugas individu. Lalu dia melihat goresan di wajahku. Dia sangat khawatir dan memanggil orang tuaku ke sekolah. Aku berusaha untuk menghalanginya dan meyakinkan dia untuk tidak memanggil orang tuaku. Tapi dia tidak mendengarkan. Pak Roger memanggil kedua orang tuaku dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak bisa menjaga putri mereka, mereka akan mendapatkan hukuman sosial. Dengan air mata di mataku, aku mengatakan yang sebenarnya tentang situasi di pantai dan sentuhan Joshua. Orang tuaku cemas dan membawaku ke rumah sakit. Mereka bilang aku tidak memiliki alergi, tapi edematous demographic. Ini adalah reaksi kulit yang sangat jarang terjadi, yang hanya terjadi 2% dari populasi orang di dunia. Sensitivitas dari kulitku meningkat selama perpindahanku ke California, dan maka dari itu goresan ini muncul.
Aku terbaring di rumah sakit selama beberapa hari dan diberi beberapa obat. Tapi aku terus-menerus kepikiran Joshua. Aku memutuskan untuk video callan dengannya. Aku meregangkan tanganku dan menulis kata-kata di sana. Setelah beberapa saat, pesan itu muncul. "Sorry." Dia menjawab dengan stiker cinta. Inilah mulanya kita berpacaran. Dia bilang gini, "Aku bersama dengan orang paling unik di dunia." Ya, aku harus menggunakan baju spesial. Jika aku tidak menggunakannya, aku akan merasakan sakit yang luar biasa ketika disentuh. Itu sangat sulit bagiku untuk bergandengan tangan, memeluknya, menciumnya. Sangat sulit untuk bisa mandi, mengganti baju, dan bahkan tidur. Tapi meski begitu, aku sangat merasa bahagia ketika aku bersama Joshua. Bagaimana aku bisa hidup tanpanya? Aku juga harus minum berbagai macam obat yang berfungsi untuk mengurangi efek luka di kulit dan untuk mengembalikan seperti sedia kala. Saat aku bangun di suatu pagi, aku berharap bekas luka ini juga bisa tetap tinggal bersama mimpi burukku. Tapi luka ini akan tetap hadir padaku, dan ketika aku berjabat tangan, dokter itu bilang ini mungkin akan menjadi lebih baik bagiku jika aku tetap berada di Amerika Utara. Ayahku pun bisa menerimanya, tapi aku tidak mau berpisah dengan orang yang aku cintai. Aku takut kehilangannya. Hanya dialah yang mau menerimaku apa adanya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Apakah kamu berpikir aku bisa menemukan pria lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channelnya.